Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tulab, santri-santriku, santri pesantren Mahfazah Indonesia Cibiuk Garut yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Ustadz berdoa kepada Allah agar antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga orang tua antum semuanya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran sirah pada kesempatan hari ini. Dan insya Allah kita akan bahas tentang khurujun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minal ghar. Khuruj, keluar, ya, keluarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min dari al-ghar, yaitu gua. Yang dimaksud gua di sini adalah ghar thur, yaitu gua Thur, tempat persembunyian sementara Rasulullah SAW sebelum hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Anak sekalian, judul hari ini sebenarnya adalah kelanjutan dari judul kemarin, yaitu Hijratul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hijrah sebelum ada wahyu, maka ketika para sahabat sudah diperintahkan oleh Rasul untuk berhijrah meninggalkan kota Makkah menuju Madinah, maka tinggallah beberapa orang yang ada di Mekah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada Abu Bakar Siddiq, ada Ali radhiyallahu anhu, ya. Maka Rasulullah SAW menunggu wahyu. Begitu datang wahyu, Rasulullah mengetuk rumah Abu Bakar Siddiq, karena Rasulullah memilih Abu Bakar Siddiq sebagai orang yang menemani beliau, sahabat yang sangat mencintai Rasulullah, dan Rasul pun mencintainya. Sahabat yang banyak mengeluarkan berkorban untuk dakwah Islam, perjuangannya dengan dirinya, jiwanya, raganya, bahkan hartanya untuk mendukung dakwah Rasulullah SAW. Masya Allah, Abu Bakar menemani hijrah Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah hijrah, maka Rasulullah mengatur strategi. Rasul tidak langsung ke Madinah, tapi Rasul singgah dulu ke Gua Thur, ya, agar orang-orang yang punya ambisi untuk mengejar Rasulullah SAW, ya, mereka kembali lagi. Ya, mereka gagal. Ini strategi Rasulullah SAW, dan betul. Begitu mereka tidak mendapati Rasulullah ada di Mekah lagi, mereka mengutus seluruh penduduk Mekah yang mempunyai anak muda, keluarkan anak mudanya. Bekali mereka dengan pedang, dengan senjata. Untuk apa? Untuk membawa Muhammad hidup atau mati. Bahkan mereka tidak segan-segan. Mereka siap memberikan hadiah 100 ekor unta bagi siapa yang membawa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah. Tentunya menjadi sebuah tawanan, ya, bagi orang musyrik Quraisy yang ada di Mekah. Sayembara terjadi. Semua orang berambisi untuk mendapatkan hadiah itu. Anak muda dikerahkan dengan pedangnya. Ya, mereka mencari Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah bersembunyi di Gua Thur bersama sahabatnya yang tercinta, dan beliau mencintai Rasulullah, yaitu Abu Bakar Siddiq. Ya, sampai 3 hari, begitu hari Senin, mulailah Rasulullah khurujun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah keluar minal ghar, dari gua, yaitu Gua Thur. Baik anak sekalian, Ustaz akan baca. Ba'da anin qata'a al-bahthu anir rasuli sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka berhenti, ya, maksudnya berhenti, sudah tidak mencari Nabi lagi. Mereka mencari ke seluruh penjuru mata angin untuk mencari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak muda mereka yang diutus dengan pedangnya, dengan kudanya yang berlari kencang, mencari pada seluruh penjuru mata angin, seluruh penjuru dicari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi ada di Gua Thur, dan Allah yang melindungi Nabi Muhammad bersama Abu Bakar As-Siddiq di Gua Thur tersebut. Ya, mereka tidak menemukan Rasulullah SAW. Bahkan ketika mereka sudah berdiri di depan mulut pintu Gua Thur pun, mereka tidak menemukan Nabi SAW.
sampai mereka putus asa sehingga mereka kembali. Makanya ba'dain qata'a, setelah mereka putus asa. Ya, al-bahthu mencari. Mencari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah putus asa. Maka mereka kembali, gagal. Misi gagal, tidak ada satupun pemuda yang bisa menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup atau mati. Ya. Maka mereka kembali, mereka sudah merasa letih, mereka sudah merasa gagal, tidak berhasil. Kesel mereka. Uang telah dikucurkan, tenaga telah dikorbankan, tapi hasilnya nol. Di saat mereka sudah kembali lagi dan mereka sudah putus asa, kharaja, ya, maka Nabi keluar ma'a sahibihi, bersama sahibnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq dari Gua Thur itu. Ya. Untuk apa? Untuk melanjutkan ke kota Madinah. Karena Rasulullah di Gua Thur hanya sekedar strategi. Ya. Waqad aqama fi al-ghari thalatha layal. Ya. Rasulullah SAW bersama Abu Bakar Siddiq, ya, menetap di Gua Thur itu ternyata selama 3 malam. 3 hari Rasulullah SAW bersembunyi, mengatur strategi. Sampai orang-orang musyrik itu jenuh. Mereka kembali dengan tangan hampa, dengan kegagalan. Maka di saat itulah Rasulullah SAW bersiap-siap untuk meninggalkan Gua Thur. Taib. Wa kana Abdullah bin Abi Bakar ya'tihima fil masa. Masya Allah. Dan inilah keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq hijrah bersama Rasulullah SAW, ternyata Abu Bakar mengerahkan segalanya. Abu Bakar As-Siddiq mempersiapkan 2 ekor onta terbaik. Abu Bakar As-Siddiq juga mempersiapkan anak-anaknya untuk melayani Rasulullah SAW dan dirinya yang ada di Gua Thur. Anaknya yang bernama Abdullah itu diberikan amanah oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, tiap sore naik ke Gua Thur, tentunya dengan sembunyi-sembunyi, ya, untuk apa? Yukhbiruhuma bi akhbari Quraisy, yaitu Abdullah bin Abi Bakar bertugas untuk menyampaikan kabar berita yang terjadi di kalangan orang Quraisy. Ya, tentunya dengan menyamar. Ya, apa yang terjadi? Isu apa yang muncul? Rencana apa yang akan digulirkan oleh orang-orang musyrik Quraisy? Makar apa yang akan dilakukan? Sayembara seperti apa? Maka Rasul tahu persis. Terjadi sayembara besar-besaran. Hadiahnya 100 ekor onta. Pemuda-pemuda diutus dengan pedang dan senjata yang lengkap, bahkan dengan kuda-kuda yang kuat untuk mencari Rasulullah SAW. Maka 3 hari selanjutnya Rasulullah meninggalkan itu tentunya adalah dari rekomendasi berita yang dibawa oleh Abdullah bin Abi Bakar. Sampai pada akhirnya nyaman, aman, mereka sudah letih, kembali tidak mencari Rasulullah SAW, baru Rasulullah SAW keluar dari Gua Thur. Ini yang luar biasa. Jadi Abu Bakar Siddiq tidak sendiri, tapi beliau mengerahkan hartanya, bahkan anak-anaknya, untuk mensukseskan hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah menuju Madinah. Taib. Wa kanat ukhtuhu. Nah, dan juga saudaranya Abdullah, masih anaknya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu yang bernama siapa? Asma. Asma ta'tihima bit-ta'am. Asma ini diberikan tugas oleh bapaknya yaitu Abu Bakar As-Siddiq untuk membawa makanan. Masya Allah. Ta'tihima, ya, mendatangi keduanya yaitu Abu Bakar dan Rasul Muhammad SAW yang ada di Gua Thur, di tempat yang tinggi, jalannya curam. Seorang wanita, Asma. Maka dalam sejarah disebut Asma itu adalah perempuan yang punya keberanian, asyuja'ah. Kenapa? Beliau mendapatkan misi, tugas dari bapaknya untuk mengantarkan makanan dalam keadaan khufyah, sembunyi-sembunyi. Karena ini adalah misi yang sangat berat. Harus sembunyi.
jangan sampai diintai. Dan ternyata apa yang dijalankan oleh Asma berhasil. Asma senantiasa mengirimkan makanan untuk bapaknya dan Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi berhasil. Ya, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Khaufan min Quraisy, khawatir diketahui oleh orang Quraisy. Apa yang terjadi? Kalau diketahui orang Quraisy, maka mereka akan membunuh Rasulullah dan juga membunuh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Jadi setelah mengutus anaknya Abdullah, dia juga mengutus saudaranya Abdullah yaitu bernama Asma untuk mengirim makanan. Kalau Abdullah mencari berita, tapi Asma mengirim makanan. Ya, bahkan Asma ketika membawa makanan itu, sabuknya itu, ikat pinggangnya beliau disobek jadi dua. Agar apa? Agar makanan yang dibawa itu diikat dengan bagus, dengan rapi, selamat sampai ke Gua Thur. Karena medannya tidak mudah, anak sekalian. Ya, Masya Allah. Baik, anak sekalian, kita lanjutkan. Ar-Rabi' nomor 4. Walamma ja'ahuma. Dan ketika datang kepada Rasulullah SAW. Siapa? Ad-Dalil. Ad-Dalil adalah navigator, penunjuk jalan. Ternyata Masya Allah, penunjuk jalan atau navigator itu yang bernama Abdullah bin Uraikid adalah utusan atau yang diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq ternyata sudah merancang, ya, bahwa dia nanti dalam safarnya itu akan dikawal oleh Abdullah bin Uraikid yang ahli memahami jelas, yang memahami betul tentang medan perjalanan. Kenapa? Karena perjalanan Nabi SAW dan Abu Bakar Siddiq, ya, mereka berdua melalui jalur yang tidak pernah atau jalur yang bukan umum dilewati oleh orang. Ya, karena kalau jalur umum mudah terbaca. Tapi Abdullah bin Uraikid tahu persis jalan yang tidak pernah dilewati oleh kebanyakan orang, dan itu adalah jalan menuju kota Madinah. Ya, ada dalilnya, yaitu penduduk jalan namanya Abdullah bin Uraikid birrahilataini, ya, untuk menunjukkan jalan kedua orang yaitu Abu Bakar dan Rasulullah SAW fi sobah yaumul thalis, pada pagi hari di hari ketiga. Ya, dalam sejarah dikatakan hari Senin Rasulullah SAW raqiban, Rasulullah mengendarai onta yang telah dipersiapkan juga oleh Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan segalanya untuk sukses hijrahnya Nabi SAW. Wasara qasidainil Madinah, dan keduanya berjalan, ya, dengan onta yang ditungganginya, ya, menuju kota Madinah Al-Munawwarah, tempat tujuan hijrah. Tayyib. Nastamir. Walaqad lahiqa bihim fit tariq Suraqah. Ini ternyata masih ada orang-orang yang punya ambisius untuk mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Di saat orang-orang musyrik sudah jenuh, sudah letih balik, ternyata Suraqah belum berhenti untuk mencari Rasulullah SAW. Maka Suraqah menyusul, begitu melihat di ujung sana kelihatan dari matanya betul itu adalah Muhammad dan temannya Abu Bakar As-Siddiq, maka Suraqah, ya, mempercepat lari kudanya untuk mengejar Rasulullah SAW, lahika untuk menyusul, ya, bihim fit tariq, ya, ketika di jalan ditemukan maka dikejar oleh Suraqah, ya, Suraqah yang mencari Rasulullah SAW demi 100 ekor onta yang disayembarakan oleh orang-orang musyrik Quraisy. Wa arada an yaqtula Rasul, dan tujuannya adalah untuk membunuh Rasulullah SAW. Ya, wa arada, ya, tujuannya atau keinginannya ayyaktul, untuk membunuh Rasulullah SAW, tetapi fafashila, gagal, tidak membawakan hasil. Suraqah dengan kudanya yang melaju kencang. Begitu Rasulullah sudah dekat sekali dari Suraqah, maka Suraqah, ya, mengangkat pedangnya, tetapi di saat mendekati Rasulullah tiba-tiba kudanya, kakinya terjerembab, terprosok masuk
ke dalam tanah. Apakah Suraqah putus asa? Tidak. Suraqah kembali mengangkat kudanya, mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi. Lagi-lagi Suraqah gagal sampai pada akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Suraqah berkata pada Rasulullah SAW untuk dilindungi, dan Rasulullah SAW melepaskan Suraqah begitu saja, dan dalam sejarah Suraqah diceritakan pada akhirnya masuk agama Islam. Itulah harus kalian betapa Rasulullah SAW melakukan perjalanan hijrah. Itu adalah perjalanan yang sangat luar biasa, perjalanan yang membutuhkan energi, ya, bukan sekedar energi, jiwa, raga, segala diperjuangkan demi tegaknya dinul Islam di muka bumi ini, sampai dia harus meninggalkan tanah kelahirannya menuju Madinah. Dan Rasulullah SAW tidak pernah putus asa meskipun perjuangannya sangat sulit dan berat. Nah sekalian, penting bagi kita untuk meneladani Rasulullah SAW dalam perjuangan ini, bahwa kebenaran tidak boleh berhenti, bahwa perjuangan untuk kebaikan tidak boleh surut. Kita harus terus menggapai apa yang dicita-citakan, kebaikan-kebaikan itu tentunya sampai terwujud. Begitulah Rasulullah SAW. Sampai pada akhirnya beliau berhasil memasuki kota Madinah, meninggalkan kota Mekah. Karena apa? Karena orang-orang Quraisy selalu mengancam keselamatan jiwa di Rasulullah dan para sahabat Rasulullah SAW. Baik, anak sekalian, kita lanjutkan dengan as'ilah. Antum bisa kerjakan ini. Ada 5 soal. Yang pertama, kam aqamar Rasul wa sahibuhu fil ghar. Ya, berapa lama Rasulullah SAW dan sahabatnya yaitu Abu Bakar Siddiq di dalam gua, yaitu gua Thur. Raqam tsani, man kana ya'tihima bil akhbar. Siapa yang datang kepada Rasulullah pada tiap sore membawa kabar berita. Raqam tsalis, man kana ya'tihima bi ta'am. Siapa yang datang ya kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq membawa makanan. Rabi' mata sara ilal Madinah. Khamis, man lahiqa bihima fit tariq. Ya, kalian kerjakan dan kalian kirim hasil tugas itu ke wali kelas kalian masing-masing. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan pelajaran yang besar dari pelajaran ini. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.